Oke, halo tes tes tes. Apakah suaraku terdengar? Dengar Kak. Oke, makasih. Oke, selamat malam teman-teman. Eh, ya, seperti kemarin ya, agenda kali ini merupakan tutor kuis 2. Aku minta tolong buat kalian yang buat teman-teman kalian yang belum hadir. Aku minta tolong buat ingatkan lagi. Oke, di sini aku akan bahas soal-soal kuis 2 kalkulus lanjut dari tahun 2024, 2023, sama 2022. Tapi semoga waktunya cukup. Oke, mungkin aku mulai dulu dari tahun 2022 ya. Oke, bentar ya. Oke, mulai dari soal pertama. Tentukan kekonvergensian deret dari sigma T sama dengan 5 sampai 3, 1000 per T dikali len T kuadrat. Oke, coba kita tulis kembali deretnya. Yang mana deretnya adalah sigma dari T sama dengan 5 sampai K hingga dari 1000 per T dikali T kuadrat. Oke, nah tentunya untuk men- menyelidiki kekonvergenan ini tentu kita banyak cara ya. Ya kalian bisa pakai uji banding, kita bisa pakai uji rasio atau uji integral dan sebagainya lah. Masih banyak lagi. Tapi menurut aku di sini karena bentuknya daripada yang ada di dalam sigma bentuknya adalah 1000 per T ln T kuadrat, maka aku kira untuk mengecek kekonvergenan ini kita bisa lebih efektif kalau kita pakai uji integral. Oke, kita coba dengan uji integral, kita bisa memandang bahwa suatu yang ada di dalam sigma ini kita pandang sebagai fungsi terhadap T gitu ya. Nah, misalkan di sini Ft itu sama dengan 1000 per T dikali ln T kuadrat. Oke, nah dengan uji integral kita peroleh apa nih? Kita peroleh karena di sini batasnya T sama dengan 5 sampai tak hingga, maka batas-batas dari integral itu juga dari 5 sampai tak hingga. Nah, yang di dalam adalah Ft dt. Nah, ini akan sama dengan integral dari 5 sampai tak hingga dari 1000 per T dikali ln T kuadrat dt. Oke, untuk menyelesaikan integral ini ya sebenarnya cukup mudah. Kita bisa pakai substitusi biasa. Yang mana substitusinya adalah di sini kita bisa misalkan itu ya, misalkan ln t-nya itu sama dengan Q. Oke, jika kedua ruas diturunkan ya kita peroleh apa nih? Kita peroleh seperti dt itu sama dengan du gitu ya. Nah, sehingga integral dari 5 sampai tak hingga dari 1000 per T dikali ln T kuadrat dt ini bisa kita transformasikan ke integral dari, nah, karena di sini integral tentu ya, maka batas-batasnya kita ubah nih. Kita ubah bahwa batas-batasnya U ini sama dengan ln T. Jadi di sini U sama dengan ln, karena di sini 5 berarti kita ganti T-nya 5 ya. Berarti di sini U sama dengan ln 5 dan yang atas U sama dengan ln tak hingga ya. Karena di sini batas atasnya tak hingga kita substitusikan ke ln T-nya sehingga kita dapatkan batas atasnya itu U sama dengan tak hingga. Nah, sehingga
bentuk integralnya jadi integral dari ln 5 sampai tak hingga dari 1000 per U kuadrat DU. Oke, oke, karena ya bisa kita lihat bahwa integral ini melibatkan integral tak wajar itu ya, ya sehingga kita bisa memisalkan bahwa bisa kita bisa melimitkan ini batas atasnya menuju tak hingga. Oke, misalkan di sini eh, limit misalkan limit A menuju tak hingga dari ln 5 sampai A dari 1000 per U kuadrat DU. Oke, karena 1000 bisa keluar maka karena 1000 konstanta ya, maka bisa aku keluarkan. Aku keluarin aja langsung. Berarti misal aku taruh 1000-nya di sini biar gak ganggu. Oke, maka di sini aku dapatkan apa nih? Aku dapatkan 1000 limit dikali limit A menuju tak hingga dari, nah integral dari 1 per U kuadrat ini min 1 per U ya. Min 1 per U dengan batas-batasnya itu dari ln 5 sampai A. Oke, nah kita tinggal substitusikan batas-batasnya, maka di sini kita dapatkan 1000 dikali limit A menuju tak hingga dari apa nih? Min 1 per A ditambah 1/5. Oke, oke, kita tahu bahwa jika A menuju tak hingga, maka min 1/A-nya akan menuju 0 kan? Ya, sehingga hasil dari integral ini adalah 1000 dikali 1/ln 5 atau 1000 per ln 5. Nah, karena kita tahu bahwa 1000 dikali 1/ln 5 ini kurang dari tak hingga, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa deret dari T sama dengan 5 sampai tak hingga dari apa tadi 1000 per T dikali ln T kuadrat ini konvergen. Oke, dengan demikian ini konvergen. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman apakah ada yang ditanyakan? Ya, kalau uji integral berarti kalau nilai integralnya kurang dari tak hingga berarti dia konvergen. Kalau integralnya sama dengan tak hingga berarti deretnya divergen. Oke, aku lanjut ya. Oke, lanjutnya nomor 2. Tentukan kekonvergenan deret dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 5 pangkat n ditambah n per n faktorial. Oke, kalau ada faktorial-faktorial ini biasanya kita pakai uji uji rasio gitu ya, biasanya. Oke, kita coba tulis kembali gitu ya deretnya. Deretnya adalah sigma berapa tadi? Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 5 pangkat n ditambah n per n faktorial ya. N faktorial. Oke, nah karena di sini kita menggunakan uji rasio, maka kita perlu oke, kita bisa memisalkan bahwa AN, misalkan AN ya, itu sama dengan 5N plus N per N faktorial. Karena di sini kita gunakan uji rasio, maka ya uji rasio kita tahu bahwa kita harus melimitkan N sama dengan tak hingga dari AN plus 1 per AN.
Oke. Ya kita bisa ganti aja. Di sini kita tuliskan kembali limit n menuju tak hingga dari, nah karena di sini an plus satu, maka untuk setiap variabel n kita ganti n plus satu gitu ya. Berarti kita dapatkan 5n plus satu ditambah n plus satu per n plus satu faktorial. Nah, untuk an-nya berarti tetap. Berarti ini bisa kita kalikan dengan n faktorial per 5 pangkat n ditambah n. Oke. Oke, kita bisa menyederhanakan bentuknya ya. Menyederhanakan bentuknya, misalkan apa nih yang disederhanakan nih? Bentar. Ini limitnya tetap, limitnya n menuju tak hingga dari 5 pangkat n plus satu. Ini kita bisa eh, eh, pisah ya. Kita bisa pisah dari 5 pangkat n dikali 5 ditambah n plus satu. Terus yang faktorial, n plus satu faktorial ini kita bisa ganti jadi n ditambah satu dikalikan n faktorial ya, dengan sifat faktorial. Ini tetap, berarti ini n faktorial per 5 pangkat n ditambah n. Oke, nah berarti ini bisa dicoret gitu ya, sehingga kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan bahwa limit n menuju tak hingga dari 5 pangkat n dikali 5 ditambah n plus satu per n plus satu dikali apa nih? 5 pangkat n plus n. Oke. Nah, oke, misalkan yang ada di dalam limit ini aku kalikan berapa ya? Biar lebih sederhana lagi, biar nampak itu ya hasil dari limitnya. Misalkan di sini aku kalikan 1/5n per 1/5 pangkat n gitu ya. Misalkan maka di sini aku dapatkan apa nih? Berarti yang kiri, yang bagian kiri berubah itu ya. Limit n juta hingga di sini jadi hilang, tinggal 5 ditambah n plus satu per 5 pangkat n per, aduh, n per, berarti di sini 1/5 pangkat n aku kalikan dengan 5 pangkat n plus n gitu ya. Aku dapatkan di sini jadi tinggal n plus satu dikali 1 ditambah, tambah apa nih? Ditambah n per 5 pangkat n. Nah, oke, dari sini kita sudah jelas ya bahwa jika n-nya menuju tak hingga, jika n menuju tak hingga, maka kita bisa pastikan bahwa n per 5 pangkat n ini juga menuju ke nol. Dan yang atas, n plus satu per 5 pangkat n ini jelas akan menuju nol ketika n-nya menuju tak hingga. Kenapa? Karena ya kita tahu penyebutnya ini kan pangkat ya, dan dia berjalan lebih cepat harusnya daripada si pembilangnya, sehingga kalau n-nya semakin besar dia akan semakin menuju ke nol. Nah, sehingga limit yang ada, yang kita dapatkan ini ya, ini akan sama dengan limit n menuju tak hingga dari 5 ini jadi nol kan ya, ini jadi nol, ini jadi nol, berarti ini 5 per n plus satu. Oke, dengan demikian ya limit n menuju tak hingga dari 5 per n plus satu ya. Ketika n menuju tak hingga maka 5 per n plus satu ini akan menuju nol. Jadi akibatnya dia sama dengan nol. Oke, ya karena di sini konteksnya apa nih? Konteksnya uji rasio ya. Karena oke, oke, misalkan di sini rho gitu ya, karena rho sama dengan nol dan ini kurang dari satu, maka deret deret apa nih tadi? Deret sigma n sama dengan satu sampai tak hingga dari
5 pangkat N ditambah N per N faktorial itu konvergen. Konvergen. Oke, kalau konteksnya uji rasio berarti jika rho-nya kurang dari satu dia dia konvergen ya. Kalau rho-nya sama dengan kalau lebih dari satu berarti divergen. Bener nggak sih? Aku lupa. Oke, kalau lebih dari satu dia divergen. Kalau rho-nya sama dengan satu, ya deretnya tidak dapat dipastikan dia konvergen atau divergen. Oke, mungkin dari soal nomor 2 ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau ada yang belum jelas, monggo bertanya. Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut aja ya. Aku lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini tentukan apakah deret dari sigma K sama dengan satu sampai tak hingga dari min satu pangkat K sin K per K akar sin K ini konvergen mutlak atau konvergen besaran. Oke, coba kita tuliskan kembali deretnya ya. Ini sigma sigma apa tadi? K ya. K sama dengan satu sampai tak hingga Dengan adik dari min kelas yang apakah ada yang ditanyakan guys tadi yang bilang siapa ya? Oh, nggak ada ya. Oke, aku lanjut ya. Berarti di sini min satu pangkat K, terus apa tadi? Sin K ya? Sin K, sebentar. Sin K per eh, K akar K. Oke. Nah, karena kita disuruh mengecek dia apakah konvergen mutlak atau konvergen besaran, maka ya tentu kita harus cek terlebih dahulu ya dia konvergen mutlak atau enggak. Kalau dia enggak konvergen mutlak, baru kita lanjut ke dia apakah konvergen bersyarat atau enggak. Kalau ada soal seperti ini sih, mending diurutkan dulu dia apakah konvergen mutlak. Kalau memang dia konvergen mutlak ya udah jawabannya itu. Kalau misalkan enggak, berarti kita lanjut apakah dia konvergen bersyarat. Oke, kita akan dicek lebih dahulu ya. Misalkan di sini akan dicek terlebih dahulu apakah deret di atas konvergen konvergen mutlak. Konvergen mutlak. Oke, karena di sini kita berbicara dengan konvergen mutlak, maka tentu ya kita harus memutlakkan sesuatu yang ada di dalam sigma ya, sehingga di sini sigma k sama dengan satu sampai tak hingga ini yang ada di dalam kita mutlakkan gitu ya. Kita mutlakkan jadi min satu pangkat k dikalikan sin k per karena k akar k ini kan sama aja kayak k pangkat 3/2. Oke, kita mutlakkan. Oke, karena di sini kita mutlakkan tentu min satu pangkat K ini hilang ya, karena dia pasti akan positif, sehingga deretnya akan sama dengan sigma K sama dengan satu sampai tak hingga dari, nah karena sin K ini juga eh, nilainya kan paling minimal adalah min satu dan paling maksimal adalah satu, maka mutlaknya kita tetapkan untuk singkatnya sehingga di sini singkat ber K pangkat 3/2. Oke,
Nah, selanjutnya kita cek nih, apakah deret ini konvergen apa enggak. Oke, misalkan di sini kita pakai apa ya? Pakai uji uji banding kah? Uji banding langsung ya, misalkan lah, kita pakai uji banding langsung. Oke, kita tahu bahwa karena di sini bentar karena mutlak dari singkat itu kurang dari sama dengan satu ya pastinya ya. Kurang dari sama dengan satu maka ya mutlak dari sinka per k pangkat 3 per 2 ini pasti kurang dari sama dengan satu per k pangkat 3 per 2. Oke, sehingga eh, sehingga deret dari sigma k sama dengan satu sampai tak hingga dari sin k mutlak sin k per k pangkat 3 per 2 ini akan kita bandingkan dengan deret apa nih? Kita bandingkan dengan deret deret ini ya, deret sigma dari k-nya itu mencari k-nya sama dengan satu sampai tak hingga dari satu per k pangkat 3 per 2. Nah, ini kita uji banding langsung gitu ya. Oke, dari sini kita tinjau aja sebenarnya karena deret ini ya, deret sigma k sama dengan satu sampai tak hingga dari satu per K pangkat 3 per 2 ini merupakan deret yang konvergen. Kenapa? Karena dia merupakan deret harmonik dengan pangkatnya ini. Pangkatnya dia lebih dari satu. Oke, oke aku tulis kembali aja karena sigma K sama dengan satu sampai K hingga dari satu per K pangkat 3 per 2 merupakan deret harmonik ya kan? Deret harmonik, hiperharmonik, sorry. Hiperharmonik dengan derajatnya adalah dengan derajatnya P sama dengan 3 per 2 dan ini lebih dari satu maka sigma K sama dengan satu sampai tak hingga dari satu per K pangkat 3 per 2 ini konvergen. Nah, artinya apa nih? Kalau dia konvergen, otomatis yang deret yang mutlak dari sin K per K pangkat 3 per 2 ini juga konvergen. Dengan demikian, sigma K sama dengan satu sampai tak hingga dari mutlak sin K per K pangkat 3 per 2 juga konvergen. Oke, ini pakai uji banding langsung. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan, teman-teman? Kalau si pembandingnya dia divergen, ya otomatis yang mutlak dari singkat per K pangkat 3 per 2 juga divergen. Oke, monggo Yufli. Maaf kak, kepencet kak, kepencet. Paham kok pak, paham, mantap, mantap, mantap banget. Oh, nggak jadi, tak kepencet tadi. Oke, oke. Mantap, mantap, mantap. Oke, aku lanjut. Kalau nggak ada yang tanya, berarti ya aku lanjut. Sip. Udah habis kan soalnya? Udah habis. Berarti aku lanjut ke tahun berikutnya. Sik, sik. Ki apa nek metu?
Oke, aku lanjut ke yang soal mana ya? Gitu. Oke, soal ini aja lah. Gak menarik. Oke. Oke, mungkin mulai dari soal yang pertama itu ya. Nah, selidiki kekonvergenan dari deret sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari E pangkat n plus 1 per n n kali E pangkat n plus 1. Oke, coba kita tuliskan kembali aja deretnya. Ini sigma apa tadi? Sigma n sama dengan 1 c sama dengan 1 sampai tak hingga dari E pangkat n plus 1 per n dikalikan E pangkat n plus 1. Oke, sepertinya eh, eh, enaknya pakai apa ya? Uji banding limit ya. Uji banding limit kan rasio kan? Kita coba pakai uji banding limit aja. Ada yang chat. Izin bertanya Kak Nizar, apa bedanya konvergen mutlak dan konvergen bersyarat? Ah, Nabil ini bisa aja sih. Oke lah, kalau konvergen mutlak, eh, apa ya? Oke, mungkin ini aku jawab ya. Kalau konvergen mutlak sama konvergen bersyarat ya tentu kita berhubungan dengan deret ganti tanda gitu ya. Nah, biasanya di dalam deret itu ada yang namanya ada unsur min 1 pangkat n plus 1 atau pangkat n atau sesuatu. Ada unsur minnya sehingga dia ganti-ganti tanda kadang min, kadang plus, kadang min, kadang plus. Nah, dia konvergen mutlak itu ben- C. Oke, aku jelasin secara singkat aja. C. Kalau sepengetahuanku ya, misalkan nih, aku punya deret sigma, sigma, sigma apa nih? Sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat min 1 pangkat n dari apa nih? Dari UN ya, misalkan dari UN. Oke, dia bisa dikatakan konvergen mutlak jika sigma dari n sama dengan 1 mutlak dari min 1 pangkat n UN. Nah, karena di sini mutlak berarti kan ini pasti hilang ya. Pasti hilang, min 1 pangkat n-nya pasti hilang, berarti n sama dengan 1 sampai tak hingga, sisanya tinggal UN. Nah, jika dia UN-nya konvergen, maka deret dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n UN-nya ini konvergen mutlak. Oke, untuk kasus pertama nih. Oke, misalkan untuk kasus kedua nih. Apa jadinya ketika misalkan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari mutlak UN-nya divergen. Oke, karena dia menjelaskan ke divergen, maka kita harus pastikan apakah eh, deret dari tanda, deret deret ganti tanda itu konvergen apa enggak. Maka selanjutnya di sini kita bisa cek apakah kalau dia memenuhi syarat, bentar. Kalau misal mutlak dari UN divergen, maka tentunya kita harus cari tahu apakah eh, deret ganti tanda dari sigma n sama dengan 1 sampai 3 min 1 pangkat n UN-nya itu konvergen apa enggak. Oke, kalau misalkan jika sigma n sama dengan 1 sampai 3 min 1 pangkat n UN konvergen, maka dia bisa dikatakan bahwa
sigma n sama dengan satu sampai tak hingga min satu pangkat n un ini konvergen bersyarat. Oke. Nah, tentu untuk menentukan sigma n sama dengan satu sampai tak hingga min satu pangkat n un konvergen ini harus memenuhi kedua syarat gitu ya. Yang pertama itu adalah apakah oke, misalkan di sini ini aku misalkan AN itu ya. Nah, ini harus memenuhi kedua kondisi yang mana eh, kondisi pertama ini apa lupa aku. Eh, AN plus satu ini kurang dari AN atau AN plus satu per AN ini kurang dari satu. Untuk kondisi kedua, syarat kedua adalah limit N menuju A hingga dari AN ini sama dengan nol. Kalau dia memenuhi kedua syarat ini berarti dia konvergen. Akibatnya kita bisa menyimpulkan bahwa sigma n sama dengan satu sampai tak hingga dari min satu pangkat NUN ini konvergen bersyarat. Nah, kalau dia tidak memenuhi kedua ini ya kita tidak dapat katakan bahwa dia konvergen bersyarat ya, artinya dia divergen. Itu sih. Seingatku sih kayak gitu. Sosok anari. Ini Nabil 24 apa 25 ya? Kok aku mikirnya 24 sih? Gak tahu. Oke lah. Oke, mungkin untuk catatan ini aku keep aja lah ya. Aku kira Nabil 24 tadi. Oke, kita eh, cek nomor satu itu ya. Sigma N sama dengan satu sampai tak hingga. Dari E pangkat N plus satu per NE pangkat N plus satu. Oke, hmm, tadi pakai apa ya? Pakai uji banding limit lah. Misalkan, oke, kita bisa misalkan kita bisa misalkan AN, ya misalkan AN sama dengan E pangkat N plus satu N E pangkat N plus satu. Oke, ya kita perhatikan bahwa eh, oke kita perhatikan bahwa AN itu mirip dengan BN yang mana BN-nya itu E pangkat N per N E pangkat N. Ya bedanya cuman di sini plus satu, di sini plus nol gitu. Ini juga akan sama dengan ya E pangkat N-nya bisa aku coret jadi seper N. Oke, dengan uji banding limit gitu ya, kita bisa membandingkan ini maka ya kita limitkan n menuju tak hingga dari an per bn itu sama dengan limit n menuju tak hingga an-nya itu adalah e pangkat n plus satu per n e pangkat n plus satu dikali dikali n ya dikali n berarti si. Kalau dikali n langsung aja berarti ini jadi n e pangkat n ditambah satu kali n adalah n. Oke, jadi gini kan? Oke, selanjutnya kalau misalkan limit ini aku sederhanakan lagi, aku kalikan dengan satu per e pangkat n per satu per e pangkat n, kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan limit n menuju tak hingga dari berarti di sini hilang ya. Jadi n plus n per e pangkat n per apa nih? N ditambah satu per e pangkat n.
Oke. E. Bentar. Oke. Oke. Berarti kalau misalkan limit ini aku kalikan lagi dengan seper n per seper n, aku dapatkan apa nih? Aku dapatkan bahwa limit n menuju tak hingga ini berubah menjadi ini tinggal satu gitu ya. Berarti ini satu plus satu per e pangkat n per satu plus satu per apa nih? N e pangkat n. Oke. Nah, gini udah tentu kelihatan ya bahwa jika n-nya menuju tak indah, maka satu per e pangkat n ini juga menuju nol. Begitu juga dengan satu per n e pangkat n ini juga akan menuju ke nol. Sehingga ini limitnya ya sini sama dengan satu. Oke, di sini aku misalkan L gitu ya. Karena di sini konteksnya adalah uji banding limit, ya karena L sama dengan satu ini berada di antara interval nol sampai tak hingga, maka sigma dari n sama dengan satu sampai tak hingga dari apa nih? Uh, AN sama BN ya. AN sama BN, AN dan sigma n sama dengan satu sampai tak hingga BN ini sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Oke, aku tulis kembali aja. Maka sigma dari ini dan ini sama-sama konvergen atau sama-sama divergen. Oke, karena mak kalau kita konteksnya sama-sama konvergen, sama-sama divergen, kita cukup meninjau salah satu deret ini, gitu ya. Nah, karena di sini BN-nya, oke, karena di sini BN-nya seper n dan seper n ini merupakan deret hiperharmonik dengan derajatnya sama dengan satu dan kita pastikan bahwa eh, deret dari karena karena deret dari n 1 sampai tak hingga dari seper n divergen, maka deret dari n sama dengan satu sampai tak hingga dari apa itu? E pangkat n plus satu ya. E pangkat n plus satu E pangkat n plus satu itu juga divergen. Gitu. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Uji banding limit. Uji banding limit. Boleh. Oh ini. Uji banding limit. Oke. Oke, apakah ada yang ditanyakan guys? Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut ke soal nomor 2 ya. Cek, cek, cek.
Oke, soal nomor kedua kita baca. Nah, selidiki apakah deret dari bla 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 ini konvergen mutlak, konvergen bersyarat atau divergen. Ya, tentu kalau perintahnya seperti ini kita cek terlebih dahulu ya, dia konvergen mutlak atau enggak. Kalau dia enggak berarti ya kita cek lanjut kita cek apakah dia konvergen bersyarat atau enggak. Kalau enggak juga ya berarti divergen. Tuh. Oke, kita tulis kembali yang deret nomor 2. Aduh, bentuknya agak kompleks, tapi tak apa. Sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga, ya kah? Hmm. Dari min 6 pangkat N per 5 pangkat N dikali N pangkat 3 ditambah min 1 pangkat N plus 1 per kali ln N ln N pangkat 3. Oke. N ln N pangkat 3. Oke. Oke, nah karena di sini mengandung plus itu ya, ini bisa kita pisahkan aja deretnya. Berarti sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga dari min 6 pangkat n. Hmm, coba aku min 6-nya ganti ini aja deh. Min 1 kali 6 ya, min 1 kali 6 pangkat n per 5 pangkat n dikali n pangkat 3 ditambah sigma dari n sama dengan 2 sampai tak hingga. Ini tetap min 1 pangkat n plus 1 per n dikali ln n pangkat 3. Oke. Oke, berarti kan untuk min 1 kali 6 pangkat n ini bisa kita apa ya? Ya, pangkatnya bisa kita pecah itu ya. Berarti di sini 6 pangkat n, terus yang kiri ini tinggal min 1 pangkat n. Nah, oke. Terus ya kita harus ngecek satu-satu sih, apakah yang ini konvergen mutlak. Terus kalau dia konvergen mutlak ya kita cek apakah dia konvergen bersyarat. Terus kalau enggak ya berarti dia divergen. Kalau kalau dia divergen ya pasti keduanya divergen. Ya apa deret ini semuanya divergen. Oke, kita coba cek satu persatu deretnya. Yang di sini aku misalkan apa ya? Misalkan yang ada di dalam ini misalkan AN lah. Terus yang di sebelah kanan ini yang di dalam aku misalkan BN. Oke, kita cek satu persatu untuk deret deret AN. Nah, karena di sini eh, kita cek apakah dia konvergen mutlak, maka ya kita harus mutlak gitu ya. Sehingga di sini sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n 6 pangkat n per 5 pangkat n kali n pangkat 3 ini kita mutlakkan dan ini akan sama dengan n sama dengan 2 sampai tak hingga. Karena di sini mutlak tentu yang min 1 pangkat n-nya ini hilang kan, sehingga di sini jadi 6 pangkat n per 5 pangkat n dikali n pangkat 3. Oke, ya berarti selanjutnya kita cek apakah deret ini konvergen atau enggak. Oke, dengan uji rasio gitu ya. Dengan uji rasio, kayaknya lebih gampang dengan uji rasio deh. Dengan uji rasio, berarti uji rasio ya kita melimitkan limit n menuju tak hingga dari apa nih? Dari hmm, misalkan, oke, misalkan ini aku misalkan apa ya? UN lah, misalkan n. Berarti kalau dengan uji rasio berarti limit n menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN gitu ya.
Sehingga ini limit n menuju tak hingga dari, oh ini ada mutlaknya karena dia uji rasio, berarti ini mutlak dari, karena dia uji konver- eh, dia mengu, karena tujuan kita di sini adalah menentukan apa dia konvergen mutlak, berarti pakai mutlak. Berarti limit n menuju tak hingga dari mutlak, mutlak apa nih? Mutlak 6 pangkat n plus satu, ya. Kita ganti n-nya, kita ganti dengan n plus satu, maka di sini jadi 5 pangkat n plus satu dikali n plus satu pangkat 3 dikali UN. UN-nya berarti total. Berarti ini jadi 5 pangkat n dikali n pangkat 3 per 6 pangkat n. Oke. Hmm, oke, misalkan aku sederhanakan lagi aja bentuknya. Limit n sama limit n menuju tak hingga dari ini bisa aku ganti jadi n pangkat eh n pangkat 6 pangkat n dikali 6. Terus yang bawah jadi 5 pangkat n dikali 5. Ini tetap n plus satu pangkat 3 dikali 5 pangkat n kali n pangkat 3 per 6 pangkat n. Nah, ini bisa dicoret, bisa dicoret. Oke, oke. Jadi kita dapatkan apa nih? Limit n juta hingga dari apa nih sisanya? 6 per 5 ya. Berarti 6 per 5 dikali mutlak dari n per n plus satu pangkat 3. Oke, oke. Karena ini 6 per 5-nya konstanta, bisa aku keluarkan aja. Nah, berarti 6 per 5 dari apa nih? Dari eh, limit 6 per 5 dikali n, limit n juta hingga n plus satunya, n per n plus satu ini bisa aku rubah. Yang atas aku misalkan tambahi plus satu min satu gitu ya. Berarti sini kita dapatkan apa nih? Kita dapatkan eh, n plus satu per n plus satu min satu per n plus satu pangkat 3. Oke, n plus satu per n plus satu ini sama dengan satu, langsung aja. Nah, dari sini kita sudah menebak gitu ya bahwa limit n zeta hingga dari satu per n plus satu ini sama dengan satu. Karena apa? Karena 1 per n plus satu, jika n-nya juta hingga, maka 1 per n plus satu ini akan menuju 0. Sehingga ini akan sama dengan 6 per 5. Oke, ini aku misalkan rho gitu ya. Karena di sini konteksnya uji rasio, ya, karena rho sama dengan 6 per 5 dan 6 per 5 ini lebih dari satu, maka sigma dari eh, mutlaknya, mutlak dari AN ini divergen. Jadi dia tidak konvergen mutlak. Oke, kalau uji rasio syaratnya sepertinya kayak gitu deh. Terus berarti kita selanjutnya kita cek apakah dia konvergen bersyarat. Oke, selanjutnya kita cek apakah dia konvergen bersyarat. Sip, sip, sip. Oke, selanjutnya, misalkan di sini selanjutnya akan dicek apakah eh, sigma n sama dengan satu sampai k hingga dari AN ya. Tadi AN-nya yang tanpa mutlak apa tadi? Min 1 pangkat n dari 6 pangkat n per 5 pangkat n dikali n pangkat 3. Ini konvergen bersyarat atau tidak? Akan dicek apakah ini konvergen bersyarat atau tidak. Oke, misalkan
sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n 6 pangkat n per 5 pangkat n kali n pangkat 3 ini aku misalkan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n dari n dengan un-nya ini sama dengan ini ya, n-nya sama dengan ini. Nah, oke. Oke, deret ganti tanda ini dia akan konvergen jika memenuhi kedua syarat tadi yang sudah aku sebutkan. Oke, mungkin kita cek untuk yang syarat pertama, apakah dia berlaku bahwa UN plus 1 per UN-nya kurang dari 1. Oke, coba kita cek. Berarti di sini karena UN plus 1 per UN, karena UN-nya kan sama dengan ini kan, 6 pangkat N per 5 pangkat N kali N pangkat 3. Berarti UN plus 1 per UN-nya sama dengan ini dong. Tak, tak, tak. Nah, sama dengan ini. Sama dengan ini, terus diperoleh ini, garis kedua, terus diperoleh ini, terus diperoleh ini. Iya enggak? Iya kan? Oke. Karena dari poin sebelumnya kita dapatkan UN plus 1 per UN itu sama dengan 6 per 5 dikali 1 per 1 1 min 1 per N plus 3 plus 1 dan plus 1 pangkat 3. Oke. Tentu ya karena ini ya 1 per N plus 1 ini kita jamin pasti kurang dari 1, maka akibatnya apa? Akibatnya 1 min 1 per N plus 1 ini juga akan kurang dari 1. Oke, nggak mungkin lebih dari 1 ya. Karena berhubung di sini konstantanya 6 per 5, maka dapat dipastikan bahwa ini tidak kurang dari 1. Oke, karena di sini gagal syarat pertama, maka dapat disimpulkan bahwa deret jadi deret deret ganti tanda dari n sama dengan 1, n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n dari 6 pangkat n per 5 pangkat n kali n pangkat 3 itu divergen. Itu sih. Nah, berhubung karena dia divergen, kita nggak usah perlu ngecek yang Bn. Maka ya jelas bahwa deret ini jumlahannya itu pasti eh, divergen juga. Oke, kayaknya ada teoremanya deh, ada sifatnya deh. Nanti coba kalian cek di PPT kalian, harusnya ada. Oke, ya, berarti ini dengan demikian ya, si. Berarti dengan demikian deret dari ini juga divergen. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Apa mungkin kita perlu menunjukkan, kita perlu mengecek apakah BN itu konvergen mutlak atau enggak? Kalau dirasa perlu, kalian bilang aja ya.
Oke, oke. Coba kita cek BN dulu. Ini BN. Oke, yang BN kan eh kita nggak tahu ya dia konvergen mutlak atau enggak. Ya, kita yang pertama kita cek dia konvergen mutlak atau enggak. Berarti kita mutlakkan ini sehingga min satu pangkat n plus satunya hilang ya. Hilang jadi tinggal satu per n dikali ln n pangkat 3. Nah, untuk menunjukkan deret n sama dengan 2 sampai tak hingga dari satu per n kali ln n pangkat 3 ini kita bisa pakai uji integral. Oke, kalau uji ya kalau dia kurang dari tak hingga maka dia konvergen mutlak baca. Kalau dia sama dengan tak hingga berarti ya kita lanjut cek apakah dia konvergen syarat. Kalau aku sih gitu ya. Karena berhubung kita dapatkan AN-nya aja divergen ya pasti jumlahan dari AN tambah BN ya ikut-ikutan divergen. Oke, apakah ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut ke soal tahun berikutnya. Eh, kok berikut? Soal tahun kemarinnya. Berarti 2023. Oke, sebentar. Ya, itu anjing. Oke, berarti soal yang ini cek cek cek. Oke. Oke, untuk yang pertama selidiki konvergenan deret dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n pangkat 4 ditambah sin kuadrat n per n pangkat 5. Oke. Ya, eh, sebenarnya dari bentuk ini kita bisa menebak sih harusnya. Oke, coba kita cek lah. Oke, kita tuliskan kembali berarti di sini sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n pangkat 4 ditambah sin kuadrat n per n pangkat 5. Oke, misalkan di sini eh, aku bisa pecahkan ya. Bisa dipecah jadi n sama dengan 1 sampai tak hingga dari n pangkat 4 per n pangkat 5 ditambah sin kuadrat n per n pangkat 5. Oke, dengan menggunakan sifat sifat ini, jumlahan atau sifat sigma, kita dapatkan apa nih? Kita bisa pisahkan jadi sigma n sama dengan 1 sampai tak 3 dari, nah, n pangkat 4 per n pangkat 5 ini sama dengan 1 per n kan ya? Ditambah sigma n sama dengan 1 sampai tak 3 dari sin kuadrat n per n pangkat 5. Nah, berarti kan deret yang kiri ini. Kita tahu bahwa deret yang kiri ini super n ini merupakan deret hiperharmonik ya dengan derajatnya sama dengan 1, maka ya ini dia divergen. Kalau dia divergen ya otomatis deret dari sigma n sama dengan 1 sampai tak 3 dari n pangkat 4 ditambah sin kuadrat n per n pangkat 5 ini divergen. Kok gampang ya? Oke, oke lah. Coba kita tuliskan eh apa tuliskan sebab-sebabnya ya. Karena sigma n sama dengan 1 sampai tak 3 dari seper n merupakan deret apa nih? Deret hiperharmonik ya. Hiperharmonik deret hiperharmonik
dengan derajat derajatnya P sama dengan satu, maka sigma dari N sama dengan satu sampai K hingga dari sudut N ini dibagi. Dengan demikian, sigma derajat sigma N sama dengan satu sampai K hingga N pangkat 4 plus sin kuadrat N per N pangkat 5. Ini juga ikut-ikutan divergen. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, sembari menunggu pertanyaan, mungkin alangkah baiknya kalau kita absen dulu. Bentar. Oke, untuk link presensinya aku udah taruh di grup WA ya. Yang sembari menunggu pertanyaan mungkin bisa presensi terlebih dahulu. Oke, kalau nggak ada berarti aku lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, selidiki apakah deret sigma sama dengan N sama dengan satu sampai tak hingga dari min satu pangkat N per N dikalikan ln N ini konvergen mutlak, konvergen bersyarat atau divergen. Oke, oke, coba kita tulis kembali bentuknya. Yang nomor 2, sini sigma N sama dengan satu. Oh, C. Harusnya gak mulai satu dong. Sepertinya ini salah soal ya, karena kalau N sama dengan satu, ya kalau kita substitusikan ke penyebutnya kita dapatkan len satu, yang mana len satu itu kan sama dengan nol.
Berarti sesuatu per nol itu kan tidak terdefinisi ya. Berarti harusnya batasnya ini mulai dari dua ya. Ya, ganti-ganti. Oke, berarti ini sama dengan 2 sampai 3. Ini ganti aja lah. Sigma N sama dengan 2. Satu sih. Hingga dari min 1 pangkat N per N kali N. Oke. Hmm, oke. Oke. Nah, untuk menentukan apakah dia konvergen mutlak, konvergen syarat, atau divergen ya seperti yang aku bilang tadi ya kita harus ngecek apakah dia konvergen mutlak atau enggak. Hmm, 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 hmm. Oke, berarti akan sik, sik. Akan dicek terlebih dahulu apakah apakah meja tidak di atas konvergen mutlak atau tidak. Oke, maka di sini kita bisa misalkan karena di sini konteksnya kita ngecek di konten mutlak atau enggak berarti ya kita mutlakkan yang ada di dalam sigmanya. Berarti sigma n sama dengan kos 1 2 2 sampai tak hingga dari mutlak dari min 1 pangkat n per n dikalikan ln n. Oke, kalau ada mutlak berarti tentu min 1 pangkat n-nya hilang ya. Jadi tinggal sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga dari 1 per n dikalikan ln n. G. Selanjutnya ya kita harus cek apakah deret ini itu konvergen atau tidak. Dengan uji integral, ya enaknya uji integral ya. Uji integral. Kayaknya enak uji integral. Oke, dengan uji integral, dengan uji integral kita bisa memandang, ya, pandang eh, yang ada di dalam deret ini kita pandang fungsi terhadap dengan satu peubah yakni n itu sama dengan 1 per n dikalikan ln n. Karena dia uji integral maka ya integralnya itu ya karena di sini sigmanya itu batas atasnya batas bawahnya 2 batas atasnya tak hingga berarti integralnya itu batas atasnya batas bawahnya itu 2 batas atasnya juga tak hingga. Berarti ini 1 per n dikalikan dengan n di n. Ini integral 2 sampai tak hingga n. Nah, oke, untuk mengerjakan integral ini mungkin kita bisa pakai substitusi biasa. Misalkan kita misalkan yang ln n-nya ini ya, ln n ini kita misalkan U, maka jika kedua ruas aku turunkan, maka aku dapatkan apa nih? Aku dapatkan ln n dn, kok ln n dn, turunan dari ln n seper n dn sama dengan du. Oke, maka integral dari 2 sampai tak hingga dari 1 per n dikalikan ln n ini bisa kita convert menjadi integralnya itu berarti batas-batasnya kita ganti ya. Batas-batasnya berarti kita ganti U. Berarti U sama dengan ln. Karena batas bawahnya 2 ya berarti kita ganti n-nya sama dengan 2 berarti
U sama dengan len 2. Yang atas U sama dengan Lenggang. Dari eh, eh, dari apa nih? Dari seper NDN. Seper UDU. Hmm, iya, seper UDU. Oke. Oke, karena di sini kita melibatkan integral tak wajar ya, kita harus limitkan terlebih dahulu ya batas atasnya. Berarti ini sama dengan limit misalkan B menuju tak hingga dari integral dari len 2 sampai B dari seper U du. Oke, berarti ya kita selesaikan aja integralnya. Berarti di sini limit B menuju tak hingga integral dari seper U du. Nah, kita tahu hasilnya len U kan? Len U dengan batas-batasnya B dan len 2. Oke, misalkan batas-batasnya kita substitusikan nih. Kita substitusikan kita dapatkan apa? Len B dikurangi len 2 kurang kurungnya. Oke. Oke, karena B menuju tak hingga pasti otomatis len B-nya juga menuju tak hingga ya karena kita tahu bahwa grafik dari len X. Oke, aku misalkan kita pakai R2 di sini X, di sini Y, di sini X. Nah, kita tahu ya grafik len X Y sama dengan len X itu bentuknya seperti ini kan. Y sama dengan len X. Nah, karena eh, Y-nya jika menuju tak hingga, jika X-nya menuju tak hingga, maka dia akan semakin ke atas. Ya, akibatnya kalau X menuju tak hingga berarti ya nilai dari Y-nya ini juga tak hingga. Dia akan semakin besar. Jadi akibatnya dia jawabannya tak hingga. Oke, berarti dia kalau dia tak hingga, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya eh, dapat dipastikan bahwa dia bukan konvergen mutlak. Oke, jadi karena sigma n sama dengan 2 ya, sama dengan 2 dari tak hingga dari min 1 ini n dikalikan dengan n yang ada mutlaknya ini divergen. Dengan demikian sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga yang nggak ada mutlaknya ini tidak konvergen mutlak. Karena dia tidak konvergen mutlak, maka selanjutnya kita cek apakah dia konvergen bersyarat. Oke, berarti di sini selanjutnya akan dicek, dia akan dicek apakah sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n per n dikalikan dengan n eh, konvergen bersyarat, konvergen bersyarat atau tidak. Oke, maka di sini kita bisa memisalkan ya, misalkan sigma n sama dengan 2 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n dari ini ya 1 per n dikalikan dengan n. Ini kita bisa misalkan bagi n sama dengan 2 sampai tak hingga dari ini c min 1 pangkat n dari un. Dengan un-nya itu sama dengan ini ya. Sama dengan sama dengan 1 per n dikalikan dengan n. Oke, untuk ya ya kita tahu untuk menentukan apakah deret ganti tanda ini konvergen atau tidak ya, maka kita harus mengecek
kedua syarat-syarat tadi. Yang pertama, apakah UN plus satu per UN-nya ini kurang dari satu? Oke, coba kita cek itu ya. UN plus satunya apa nih? UN plus satunya berarti satu per N plus satu dikalikan N plus satu, terus UN-nya itu adalah N dikalikan dengan N per satu. Berarti ini sama aja kayak, ya kita satukan aja sih. Ini N plus satu, berarti di sini kan N plus satu. Ya, karena ini berpola ya. Kita lihat suku-sukunya yang penyebut, yang pembilang ini N, terus yang bawah N plus satu, terus yang begitu juga dengan yang atas ini pembilangnya adalah ln N, terus yang bawahnya adalah ln N plus satu, maka kita dapat pastikan bahwa penyebutnya itu pasti lebih besar daripada pembilang. Kenapa kok bisa dijamin ini ya? Karena N-nya, karena N-nya merupakan bilangan-bilangan dari 2 sampai tak hingga ya. Dan dia tidak mengandung negatif, pasti dapat dipastikan bahwa penyebutnya dia akan lebih besar daripada pembilangnya. Ya, kesimpulannya ini pasti kurang dari satu. Oke, selanjutnya apakah limitnya, limit n menuju hingga dari UN ini sama dengan nol? Oke, coba kita cek. Berarti limit n menuju hingga dari apa nih? Dari seper N dikali satu per ln N. Gitu ya. Ya, dengan sifat limit kita bisa pecah. Berarti ini jadi seper N dikalikan limit N kita hingga dari satu per ln N. Oke, karena N menuju tak hingga pasti seper N-nya menuju 0 kan? Menuju 0. Begitu juga yang kanan. Jika N yang menuju tak hingga maka seper ln N-nya dia menuju 0. Karena nilai ln N ini dijamin dia akan lebih besar daripada nilai satunya. Sehingga ini akan 0 kali 0 dan ini sama dengan 0. Karena dia memenuhi kedua syarat, artinya apa nih? Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa deret dari N sama dengan 2 sampai tak hingga dari kok satu per ini ya, N dikalikan dengan N dia konvergen. Nah, kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya karena sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga yang mutlak, divergen, dan yang nggak pakai mutlak, dia konvergen. Maka dapat dipastikan ya deret ini, deret N sama dengan 2 sampai tak hingga min 1 pangkat N per N kalikan N ini adalah konvergen bersyarat. Itu. Kalau misalkan yang nggak pakai mutlak ini divergen, ya deretnya divergen. Dia nggak konvergen bersyarat, nggak konvergen mutlak. Tadi ya divergen. Oke, mungkin dari soal ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman?
Kalau nggak ada berarti aku akhiri ya karena soalnya udah selesai semua nih. Oke, mumpung masih ada waktu berarti aku sempatkan untuk tanya jawab aja lah. Enggak, kalau ada yang ditanyakan, aku silakan untuk bertanya. Oke, mungkin aku ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum presensi, aku persilakan presensi ya. Eh, untuk linknya udah aku taruh di grup WA. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya. Aku rasa eh, kalian udah paham semua lah ya. Oke, mungkin aku bisa akhiri aja untuk tutor kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada tutor kali ini. Oke, cukup sekian tutor kali ini. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman. Oke, bagi yang tidak ada kepentingan, aku persilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih.